Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir pada pertemuan keempat ini ya. Materi kita hari ini tentang prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kita akan mulai membuka LMS modul 1.3. Sebelum kita mulai tatap maya hari ini, saya minta Kak Ikram untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Ikram. Oke kakak-kakak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Tadi sempat tidur. Kita ini dulu nanti ya, sampai bulan November nanti kita akan adakan tatap maya dan tatap muka. Oke, hari ini kakak-kakak kita akan membahas tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Di mana dalam materi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam pendidikan jasmani ya. Oke, sebelum itu nanti saya share screen dulu materi kakak-kakak ya. Azan ya Kak? Belum? Ya, Hasan, Bu. Iya. Ya, sudah masuk azan. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah. Sudah. Ntar Kak ya, azan dulu ya. Kita diam sejenak. Ntar Kak ya, kita habiskan azan dulu bentar. Ya Kak.
Oke, kakak-kakak kita lanjutkan ya. Nanti kalau izin sholat dulu nggak apa-apa, nanti sholat dulu. Oke, hari ini kita akan belajar modul 1.3, di mana pada modul ini kita akan membahas tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Seperti biasa, kesepakatan kita bersama ketika melakukan tatap maya ini, yang pertama saya mau semua menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon ketika fasilitator memberikan presentasi, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah wajar. Oke kakak-kakak, tujuan sesi pada tatap maya hari ini yaitu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita, tadi kita sudah melakukan pembukaan, aktivitas role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sekitar 30 menit, terus nanti 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL ya, di Jamboard atau di kolom chat nanti. Aktivitas yang kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, terus mencocokkan tabel karakteristik peserta karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Terus aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Terus terakhir itu adalah penutup. Ya, itulah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya? Oke kakak-kakak, ya di sini kakak-kakak bisa memberikan gambaran bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak bisa langsung memberikan jawabannya di kolom chat. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menurut kakak-kakak sekalian. Ya, silakan kakak-kakak buka kolom chatnya. Kakak-kakak silakan bagaimana praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik menurut kakak-kakak. Silakan kakak-kakak isi di kolom chat dan bagaimana menandakannya.
Kak Reza Tias Pratama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ditandakan dengan keterlibatan langsung peserta didik dalam pemrograman, mempraktekkan sampai dengan memulai proses pembelajaran. Oke, tentang menurut Kak Tias bahwa pembelajaran PJOK itu siswa dilibatkan langsung dalam mempraktekkan pemrograman sampai dengan memulai proses pembelajaran. Oke, yang lain silakan isi kolom chatnya. Oke, kakak-kakak. Oke, Kak Tias yang baru mengumpulkan di kolom chat. Silakan yang lain, saya tunggu. Kak Reza. Kak Egi, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pembelajaran aktif, di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, menyusun pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas atau di lapangan, pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Oke, itu menurut Kak Egi. Jadi siswa berperan sangat ini ya, kompleks. Pak Marzuki, pembelajaran berpusat pada peserta didik merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga guru sebagai fasilitator. Oke, benar sekali Pak Marzuki ya. Jadi dalam pembelajaran ini guru sebagai fasilitator. Nanti siswa menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Nopi Kurniawan, peserta didik aktif dalam pembelajaran, memecahkan masalah, bekerja dalam kelompok atau waktu untuk menyelesaikan masalah. Kak Ajeng, pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Oke. Ya, silakan Pak Marzuki sholat dulu. Kak Nani, pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang kooperatif, di mana peserta didik yang lebih aktif. Kak Ikram, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menandakan bahwa proses belajar mengajar yang dirancang pada kebutuhan minat dan potensi peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Kak Rekos, peserta didik sebagai pusat dari proses dan keterlibatan peserta didik untuk melakukan kegiatan dengan aktif. Oke. Satu. Oke, yang lain ditunggu. 1, 2,
Kak Rekos, Kak Adri Hadi, dengan cara kita mengajak siswa untuk mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan dan setelah itu kita memancarkan hasil dari praktek yang sudah kita lakukan agar siswa benar-benar memahami apa yang kita ajarkan dalam praktek olahraga. Oke. Oke, mana Kak Putri ininya di kolom chatnya? Oke kakak-kakak, kita kembali ke slide ya. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Oke, sebelum kita ke bagaimana prakteknya, kita harus mengetahui dulu apa itu Student Centered Learning atau SCL atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Suatu metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat. Jadi dalam SCL ini kita menjadikan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Guru hanya sebagai fasilitator, ya kakak-kakak ya. Guru hanya sebagai fasilitator ya untuk mengembangkan minat, motivasi dan kemampuan individu peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif, inovatif serta bertanggung jawab ya. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator dalam proses belajar. Sedangkan peserta didik ini akan dilatih ya untuk memiliki tanggung jawab atau atas kegiatan belajar yang kita berikan. Jadi guru hanya mengarahkan saja ke peserta didik. Mereka bebas memilih untuk melakukan hal-hal yang sudah kita berikan ya untuk mendapatkan tujuan pembelajaran. Oke kakak-kakak ya. Itulah sekilas tentang SCL ya. Lanjut. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kakak-kakak ya, saya memberi bayangan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita ya. Selama ini kita sebagai guru PJOK mungkin berperan mengajar itu dengan gaya komando ya, selama ini ya. Selama yang kita rasakan ini ya. Kira-kira ya. Jadi kebanyakan guru olahraga itu mengambil gaya komando. Gaya komando itu berpusat pada guru. Jadi apa yang diberikan guru itu harus dilakukan oleh siswa. Jadi tidak ada pilihan. Jadi siswa harus melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru. Berbanding terbalik dengan gaya SCL ini, ya. Jadi apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Terus apa saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau
komando guru. Oke, kakak-kakak boleh buka suaranya, silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, Kak Putri selama ini mengajar seperti apa gitu? Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Ya. Kalau dipikir-pikir selama ini kilas balik ke Ya, nggak belakang, apa-apa. saya itu sebenarnya sudah pernah menerapkan yang kata-kata tadi yang Hmm. berpusat kepada peserta itu. Cuman kalau dihitung mungkin hitungan jari seperti itu. Yang selama ini yang selalu saya terapkan, ya itu tadi yang komando tadi Kak. Ya. Tapi saya sudah pernah menerapkan yang berpusat kepada peserta itu sudah pernah, walaupun hanya beberapa kali seperti itu. Oke, gak apa-apa kakak ya. Jadi ini sebagai bahan kita bahwa kedepannya kita itu harus memperhatikan karakteristik siswa. Oleh karena itu pembelajaran berpusat pada peserta didik ini akan menggali minat dan bakat siswa ya, dan mereka diberikan pilihan untuk melakukan aktivitas tapi dalam koridor masih sebagai guru, sebagai fasilitator yang akan membimbing mereka. Oke, saya mau Kak Reza. Ada Kak Reza? Apa masih main bola ini? Kak Reza? Kak Angga, ada Kak Angga? Ya Bu, ada. Oke, boleh dibuka kameranya Kak Angga. Oke, Kak Angga, bagaimana selama ini kakak mengajar di sekolah? Tidak apa-apa kita menceritakan kilas balik tentang pengajaran kakak di sekolah, pembelajaran kakak di sekolah. Selama saya mengajar lebih sering kebanyakan menggunakan ini Bu, kayak komando. Komando ya. Jadi berpusat pada guru ya. Jadi Pak guru, jadi siswa yang menuruti perintah kita. Pernah kakak melakukan ini pembelajaran berpusat pada peserta didik ini? Walaupun sebenarnya pernah tuh gitu. Ya pernah Bu, tapi tidak tidak sering. Lebih sering ke komandonya Bu. Terima kasih Kak. Coba saya ke Kak Adre Hadi ada? Kak Adre Hadi ada? Ya Kak Lena. Oke, buka kameranya Kak. Itu dibuka Kak. Oke, siap. Oke Kak. Bagaimana kakak pernah tidak melakukan pembelajaran berpusat pada siswa ini atau sering dengan gaya komando ketika mengajar? Karena background Kak Adri ini kan di SMK nih. Dulunya. Pada prinsipnya kalau sekarang ini saya ngajar ke SCL ada, ke komando ada. Karena begini, pada prinsipnya siswa setelah kumpul itu dia sendiri yang melakukan aktivitas. Nanti setelah selesai mereka meminta materi apa yang kita akan ajarkan. Nah, setelah itu kita mempraktekkan materi apa yang kita ajarkan untuk pertemuan kali ini. Misalnya katakanlah bola voli untuk servis. Nah, kita sebagai fasilitator memberikan materinya teknik servis atas itu bagaimana. Nah, setelah itu siswa sendiri yang akan melakukan gerakannya. Ya, kayak gitu, Kak. Oke, Kak Adri, terima kasih atas pengalaman yang diberikan ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau dan berpusat pada peserta didik Kakak ya. Oke. Iya, siap Kak. Terima kasih Kak Adri. Lanjut, saya mau satu orang lagi ya. Oke, bisa raise hand ya. Kak Ikram ada, Kak Ikram? Halo Kak Ikram. Kak Ikram.
Ya, Bu. Ya. Oke, Kak Ikram, silakan ceritakan pengalaman Kakak mengajar. Pernah tidak kira-kira Kakak melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, atau selama ini gaya komando yang Kakak lakukan? Kalau yang selama ini saya ajarkan itu di sekolah SMP masih gaya komando. Jadi berpusat pada Kak Ikram ya? Iya. Karena kalau di tempat saya ngajar itu siswanya kenakal, Kak. Jadi kalau kita tidak tegas, di belakang dia pasti banyak main-main ya, Kak. Oke. Tapi kita nanti coba Kak ya memberikan tanggung jawab ke mereka, sehingga nanti mereka bisa menjadi siswa yang mampu mengembangkan kreativitas mereka Kak ya. Oke, jangan menyerah Kak Ikram. Iya, siap, Kak. Oke, Kak Reza. Ya, Bu. Ada Kak Reza? Ya. Ada. Silakan ceritakan pengalaman Kakak, pernah tidak di sekolah Kakak itu memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Mungkin sudah pernah kelihatan pas saya itu, mungkin ini menurut saya, Bu. Tapi tentu ini berpusat pada mainan tradisional asal Sumatera Selatan untuk digunakan sebagai pemenang, Bu. Mungkin itu, tapi selebihnya itu masih tetap kalau untuk materi lebih ke otoriter sih, Bu. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan sama materi yang ada. Oke Kak, nggak apa-apa ya Kak ya. Nanti kita bahas. Ya. Oke, Kak Reza sudah membagikan pengalamannya. Terima kasih ya. Yang pasti ya, pada pembelajaran berpusat pada peserta didik ini ya, guru itu berperan aktif dalam membimbing peserta didik untuk menumbuhkan otonominya ya. Di antaranya itu dalam pengelolaan pilihan materi. Nah, nanti kita itu siswa itu disajikan berbagai pilihan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti siswa akan memilih sesuai bakat dan minatnya ya. Nanti di sini juga kita akan mempraktekkan kakak-kakak ya. Saya mungkin akan memberikan berbagai gerak ya yang saya bagikan di WA. Ada ya Kak? Ada Kak? Di WA-nya saya bagikan berbagai video pembelajaran. Ada Kak? Ya, ada. Ada. Ya, ada, Bu. Nah, di sini ya, dalam role play aktivitas pembelajaran ini nanti, capaian pembelajarannya, nanti peserta didik memahami gerak fundamental. Terus tujuannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Terus peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Terus asesmen, melakukan set dan fair asesmen efek latihan yang telah dilakukan. Terus melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktif pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Nanti kakak akan saya bagi menjadi dua orang dalam bor ini ya. Nanti saya bor dua orang ya. Silakan kakak nanti berpasangan memilih gerak yang ada di video tersebut, salah satu saja ya. Kakak melakukannya mungkin 30 detik ya, sekitar 30 detik ya. Nanti denyut nadi awal itu dikalikan saja 10 Kak ya. 10 detik dikalikan 6 nanti denyut nadinya. Denyut nadinya awalnya hitung dulu sebelum melakukan gerakan ya. Dalam 10 detik dapat berapa dikalikan
6 nanti. Oke, Kakak paham ya? Kakak milih gerakan itu nanti ya, salah satu ya. Saya bor menjadi dua orang nanti berkelompok. Silakan Kakak bergantian menghitung denyut nadi awal dulu. Sudah menghitung denyut nadi awal, Kakak akan melakukan gerakan yang ada di video yang saya kirim di WA kakak-kakak ya. Boleh milih salah satu. Mau jumping jack ya, mau jalan lari di tempat. Itu ada beberapa pilihan ya. Sudah itu cantumkan denyut nadi akhir di sini. Hitung denyut nadi akhir setelah kakak-kakak melakukan gerakan tersebut selama 30 detik. Sudah itu, berikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan kakak-kakak. Ya, dari denyut nadi awal dan denyut nadi akhir serta gerakan yang dilakukan. Di sini ya nanti kakak pilih gerakan nomor berapa. Ya, dicantumkan di kolom tersebut. Oke kakak-kakak, apakah mengerti apa yang akan dilakukan nanti? Ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Supaya pada Jadi, saat praktek Saya ya. Halo, saya ulang. Saya konfirmasi dulu. Pertama kita hitung denyut nadi kita Ya, denyut nadi selama awal. 10 detik ya. 10 detik. Ya, 10 detik dikalikan 10 detik. 6, Pak. Terus kali-kalikan 6 ya. Ya. Terus melakukan Sudah kegiatan. itu, ya, melakukan kegiatan. Boleh memilih Hitung lagi. Salah satu itu ya. Ya, Kak. Ya. Hitung Terus denyut nadinya hitung sama lagi 10 seperti detik lagi ya. Iya. Nanti Ya, oke. setelah didapatkan data tersebut, silakan kakak-kakak berikan umpan balik terhadap teman kakak yang melakukan gerakan tersebut. Oke, Kak ya. Saya bor ya, Kak. Oke. Kita orang 14 ya masuk ya? Iya, Kak. Itu mungkin ada yang belum masuk itu, Bu. Ini, Kak. Ada yang belum masuk ya? Saya bor menjadi mengerti 7. nampil kameranya. 8 tambah 6, 14 ini rasanya. 14 ya Pak Marzuki ya? Saya bor ya. Rasanya ya 14. Ya, silakan. Coba tampilkan kameranya saja, Bu, dulu, Bu. Oke, kakak-kakak tolong tampilkan kameranya semua kakak-kakak supaya kita bisa tahu ya. Belum orang lagi. Baru nyampe rumah, Bu. Bentar, Bu. Oke. Silakan Kak, buka dulu kameranya, Kak. Semua nanti baru saya bisa bor menjadi 7 kelompok. Oke, Kak Reza bisa buka kameranya. Ya. Kak Egi ada, Kak Egi. Kak Egi. Kak Satoto ada nggak ya? Iya, belum ada, Kak, kayaknya. Nggak ada ya? Iya, Syatoto. Kak Adri 1, 2, 3, 4, 5. 13. Satu lagi ya? Satoto ya? Ya, kayaknya belum kelihatan.
kakak ya. Saya board dulu ya. Oke, silakan kakak melakukannya dalam waktu, saya kasih waktu 15 menit ya kakak-kakak ya. Coba Kak, tampilkan tabelnya tadi Kak. Tabel yang tadi kak. Iya. Bentar ya kak. Record 7. Kakak-kakak silakan ya. Itu sudah saya bagi kelompok. Pak Marzuki nanti bisa bergabung di breakout 6 Pak. Bertiga jadi. 6. Ya. Oh iya. Silakan Kak bergabung di kelompoknya, nanti saya. Belum ada Kak. Belum ya? Bentar. Belum keluar. Berikut 5, siap.
Makan Kak Edo. Sebenarnya nak makan, cuman agak dulu lah, bentar lagi. Apa duh, makan-makan lah duh. Agak dulu, agak kan sekalian sholat asar kan, agak dulu. Yalah. Nanggung lah. Sudah kakak-kakak? Sudah masuk semua? Belum masuk semua. 9 kurang 1. 8. Jangan Bang. Pak Marzuki aja Ya. yang sendiri tadi ya? Iya. Oke, tadi kakak-kakak sudah melakukan ya dan memilih aktivitas fisik yang kakak lakukan ya untuk melakukan role play ya. Nah, sekarang saya mau dari breakout 1. Silakan Kak Ajeng dan Kak Angga. Ya. Boleh ini kalau diketik boleh ditampilkan. Kalau enggak apa-apa Iya. Oke, enggak apa-apa. Sudah Siap, enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 yaitu
gerakan 3 dan gerakan 5, Bu. Untuk saya sendiri nanti tadi denyut nadi awal itu 16 dikali 6. Nggak tahu nggak? 16 dalam waktu 10 detik dikalikan 6 menjadi 96. Kemudian melakukan gerakan ketiga dan denyut nadi akhir 21 dikali 6 jadinya 126. Oke. Ya, silakan menanggapi tentang yang Kak Edo lakukan tadi. Kak Angga ya? Kak Angga lakukan tadi, Kak Ajeng. Saling silang ya, saling silang. Bisa dibaca dulu tidak, Bu, yang Kak Angga tadi, yang denyut nadinya di awal? Kak Ajeng membahas tentang Kak Angga, observasi Kak Angga. Kak Angga observasi Kak Ajeng. Oh, Ini apa? Denyut nadinya tadi Bu Ajeng. Yang 16 punya Bu Ajeng tadi kan? iya. Iya. Dari kegiatan yang kami lakukan tadi, denyut nadi awal yang dilakukan oleh Kak Angga yaitu dalam waktu 10 detik ada 15 denyut nadi dikalikan menjadi 90. Kemudian Angga melakukan kegiatan yang kelima tadi, gerakan yang kelima. Kegiatan kelima denyut nadi akhir Kak Angga yaitu 18 dikali 6 menjadi 108. Umpan balik. Menurut saya gerakan yang dilakukan Kak Angga tadi sudah bagus. Dan ternyata denyut nadi awal dan setelah melakukan gerakan yang dilakukan Kak Angga tadi tidak terlalu berbeda jauh peningkatannya. Asal tidak melebihi denyut nadi maksimalnya ya. Yuk. Oke, Kak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini pengamatan yang saya lihat dari Bu Ajeng tadi, melakukan gerakan yang ketiga, Bu. Di mana denyut nadi awalnya tadi 16 dikali 6 96 dan denyut nadi akhirnya 21 dikali 6 jadi 126. Umpan baliknya gerakan yang dilakukan oleh Bu Ajeng tadi sudah bagus dan denyut nadi awalnya tadi ada peningkatan di mana di awal tadi denyut nadinya 16 dan di akhir menjadi 21. Jadi ada peningkatan denyut nadinya. Oke, terima kasih Kak Ajeng dan Kak Angga atas observasi antar pasangannya tadi ya. Jadi kita di situ Kakak bisa melihat bagaimana tingkat kebugaran teman Kakak dari denyut nadi awal dengan denyut nadi akhir ya. Oke, lanjut Kak Egi dan Kak Rekos di breakout 2. Mana Kak Rekos? Aku dulu. Sebelum melakukan itu mendapatkan denyut nadi 6 kali 6 36. 6 ya. 36. Setelah melakukan aktivitas lari di tempat, Ibu menang 18 denyut nadi. Dari 6 100 dari denyut nadi itu saya mendapatkan perubahan dari 6 sampai ke 18 denyut nadi. Itu Bu, terima kasih. Dan saya
Oke. Untuk Rekos tadi sudah melakukan gerakan yang nomor 2, jumping jack. Untuk denyut nadi awal itu 13 denyut nadi. Untuk yang 10 detik dikali 6 Bu ya. Berarti 78. Setelah melakukan gerakan itu Kak Rekos mendapatkan denyut nadi 20 denyut nadi kali 6 berarti 120. Untuk umpan balik, gerakan yang Kak Rekos lakukan telah baik dan benar, dan ada perubahan di denyut nadi yang sebelum dan setelah melakukan gerakan. Terima kasih. Oke, lanjut breakout 3 Kak Ikram dan Kak Nopi. Ada Kak Ikram? Ya, ada. Dan Kak Nopi. Berapa yang tadi, Ram? Tadi Kak Novi tadi melakukan gerakan nomor 2. Sebelum melakukan gerakan, Kak Novi mendapatkan 13 kali denyut nadi, dikali 6 jadi 78. Setelah melakukan gerakan nomor 2 itu, Kak Novi tadi mendapatkan 17 kali denyut nadi dalam waktu 10 detik, jadi dikali 6 menjadi 102. Jadi peningkatan yang dialami Kak Novi ini sangat pesat dari gerakan yang nomor 2. Ya, Ram. Tadi ya pergerakan dari Kak Ihram tadi pertama mencapai dalam 10 detik 14. Dia 14 itu sebelum melaksanakan, jadi dikali 6 94. Setelah melaksanakan mendapat berapa itu? 16. Dapat 16 tadi. 16. Di 16 dikali 6 jadi 96. Di sana sudah terlihat jelas, berarti ada kenaikan dari yang pertama sampai yang terakhir tadi yang dilaksanakan nomor 4, Bu. Mungkin itu saja. Oke, Kak Ikram dan Kak Nopi, terima kasih hasil observasinya. Lanjut breakout 4, Kak Nani dan Kak Reza. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani itu mendapat 16 kali denyut nadi dalam 10 detik dari 96 jutaan. Kemudian Nani melakukan gerakan nomor 2. Menghitung denyut nadi didapat 59 denyut nadi dalam itu liburan itu denyut nadi yang dihasilkan itu meningkat dan sebelum melakukan gerakan jumping jack. Sekian sih. Ya, Kak Nani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk denyut nadi sebelum melakukan gerakannya nomor 2 untuk Pak Reza itu 12 dikali 6 itu sama dengan 72. Terus Pak Reza melakukan jumping jack, gerakan nomor 2 itu mendapatkan denyut nadinya 49 dikali itu 49 selama 30 detik. Kalau misalnya untuk 1 menit berarti jatuhnya 98 denyut nadi.
dan itu gerakannya meningkat dari sebelum melakukan jumping jack. Untuk normalnya denyut nadi itu termasuk masih normal, tidak melebihi kapasitas. Ya itu saja, terima kasih. Oke. Lanjut breakout 5, Kak Putri dan Kak Wawan. Ada Ya, tadi terima Kak kasih. Wawannya? Ada, Kak. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil pengamatan kami tadi di breakout 5, saya dengan Kak Wawan, saya mengamati Kak Wawan itu sebelum melakukan aktivitas yang ada 5 tadi, dia memilih yang nomor 3. Sebelum melakukannya, dia denyut nadinya itu ada di, bentar, Kak. Ada di 12 dikali 6, ada 72. Terus setelah melakukan aktivitas nomor 3, denyut nadinya menjadi 34 dikali 6 menjadi 204. Jadi setelah melakukan aktivitas tersebut, denyut nadi kawan meningkat, tapi tidak melebihi dari denyut nadi maksimum kita. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kak Wawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik untuk gerakan yang dilakukan Kak Putri tadi, yaitu gerakan lari di tempat, ya. Itu denyut nadi awal lebih rendah dibanding dengan denyut nadi di akhirnya tadi setelah melakukan gerakan, yaitu denyut nadi awal yang didapatkan Kak Putri tadi 15, kemudian dikali 6 yaitu 90. Sedangkan denyut nadi akhir Kak Putri tadi dapat 30, kemudian dikali 6 jadi 180. Untuk gerakan yang dilakukan Kak Putri tadi sudah mantap, ya, sudah baik. Oke, itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Adri dan Kak Edo, silakan. Adri. Terima kasih. Mana Kak Edo nih? Hai. Aja Pak Adri dulu. Oh, siap. Untuk Pak Edo, tadi pada saat awal sebelum melakukan gerakan nomor 3, jalan di tempat, itu denyut nadinya 12 dikali 6, 72. Dan setelah dia melakukan gerakan jalan di tempat atau lari di tempat, itu meningkat menjadi 16 dikali 6 menjadi 96. Jadi menurut saya gerakan yang dilakukan oleh Kak Edo itu sudah dilakukannya dan ada peningkatan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan gerakan. Terima kasih. Oke, Kak Adri. Lanjut Kak Edo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya mengamati Kak Adri tadi, untuk 10 detik untuk gerakan 3, Bu, ya. Dia melakukan selama 10 detik gerakan awal, mendapat 10 tadi Pak ya, Pak Andri ya? Ya. Dikali 6 jadi 60. Untuk kan setelah lari di tempat ini selama 10 detik itu denyut nadinya menjadi 14 ya. Iya Kak Edo. Ya, dikali 6 jadi dalam 10 detik jadi 84. Saya mengamati Pak Adri tadi itu denyut nadinya termasuk normal karena tidak melebihi kapasitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang, seperti kalau terlalu tinggi denyut nadi itu bisa membahayakan seperti jantung kan, tapi itu termasuk normal. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edo atas observasinya. Ya, terakhir Pak Marzuki sendiri.
Oh, saya observasi saya sendiri ini. Iya. Saya melakukan gerakan yang nomor 1, yang pertama tadi, kemudian pada sebelumnya saya ukur denyut nadi, itu selama 10 detik itu 16, jadi kali 6 ada 96. Selanjutnya setelah melakukan gerakan yang pertama tadi, mungkin ada peningkatan kerja jantung, sehingga denyut nadi meningkat menjadi 19 kali 6, 114. Demikian, Mbak. Oke, kakak-kakak ya. Tadi kakak-kakak sudah melakukan pengukuran denyut nadi awal dan denyut nadi akhir atas gerakan yang dilakukan. Oke, patokan kita untuk mengukur normal atau tidak itu adalah denyut nadi maksimal ya kakak-kakak ya. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurang umur. Nah, itulah denyut nadi maksimal kakak-kakak. Berarti ketika melakukan aktivitas, kakak-kakak tidak boleh melebihi denyut nadi maksimal tersebut. Apabila sudah melebihi denyut nadi maksimal tersebut atau mencapai denyut nadi maksimal, berarti hentikan aktivitas yang berat untuk dilakukan. Ya kakak-kakak ya. Kalau kita dengan atlet seperti itu kayak atlet itu tidak bisa berbohong dengan denyut nadi maksimal ya kak ya. Ya. Oke, denyut nadi maksimal itu diperoleh dari 220 dikurang umur. Jadi nanti dilihat saja diukur saja tadi perolehan pada saat melakukan aktivitas tadi berapa, melebihi tidak denyut nadi maksimal kakak-kakak. Ya kakak-kakak ya. Oke. Nah, dari kegiatan ini ya saya menyajikan berbagai gerakan untuk agar kakak-kakak dapat mengobservasi tentang tingkat kebugaran kakak-kakak ya. Nah, di sini ini termasuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi tujuannya tadi ya untuk mengukur tingkat kebugaran kakak-kakak sekalian. Dan saya menyajikan banyak pilihan, silakan kakak-kakak melakukan berbagai gerakan yang sesuai dengan bakat dan minat kakak-kakak. Ada yang memilih jumping jack, ada yang memilih lari di tempat, ya. Ini termasuk penyajian pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi sebagai guru kita memberikan ada beberapa pilihan untuk dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Ini adalah salah satu contohnya kakak-kakak ya. Ya, dan kita ya Pak Marzuki? Ya, ya. Nah, oke. Ya. Berarti nanti ketika kita mengajar sebagai guru, kita menampilkan berbagai aktivitas untuk mencapai satu tujuan, ya. Nah, ini termasuk salah satu metode dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, melalui role play. Ya kakak-kakak ya. Ini bisa jadi acuan untuk kita mengerti apa itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, tentunya kita sebagai guru lah yang memfasilitasinya. Kita tetap memberikan berbagai gerakannya, silakan siswa memilih gitu. Mau melatihnya seperti apa? Ya, gitu. Tapi koridornya tetap guru yang menjadi fasilitatornya, bukan berarti siswa semua ada gitu. Nah, seperti inilah contohnya. Ya kakak-kakak ya? Iya. Nah, jadi saya tujuan pembelajaran misalkan untuk mengukur tingkat kebugaran kakak-kakak atau denyut nadi maksimal kakak-kakak. Saya memberikan berbagai gerakan untuk kakak-kakak pilih sesuai dengan kemampuan kakak-kakak. Ketika kakak memilih gerakan tersebut ya sesuai minat kakak, mungkin kakak akan senang melakukannya karena sesuai dengan pilihan kakak-kakak. Begitu juga dengan siswa. Jadi sebagai guru kita harus memberikan berbagai macam pola gerak untuk agar siswa dapat memilih sesuai keinginan mereka sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke kakak-kakak ya. Saya rasa bungkus dah ini. Bisa, malum ya. Oke, bisa ya dimengerti ya, paham ya? Paham. Oke. Inilah tadi
kegiatan kita, hitung denyut nadi akhir, mencatat, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat mengajar nanti, ya. Selain siswa terampil, siswa juga dapat mengobservasi gerak yang dilakukan oleh temannya. Dari observasi tersebut, dia dapat memberikan evaluasi apa yang harus dilakukan oleh teman-temannya dari hasil gerakan yang dia lakukan. Oke, sudah itu kita memberikan umpan balik. Siswa di sini dapat memberikan umpan balik nanti, ya. Tadi bapak-bapak, kakak-kakak sudah memberikan umpan balik terhadap teman-teman kakak yang melakukan gerakan tadi, ya. Dari sana kita bisa melihat bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar, ya. Kira-kira bagaimana cara kakak-kakak melihat gerakan teman-teman kakak itu sudah benar? Dari gerakan jumping jack-nya, dari gerakan jalan di tempatnya. Ayo Kak Wawan gimana? Cara kakak mengobservasi bahwa misalkan gerakan itu sudah benar. Saya lihat tadi bisa benar, karena dia memang benar-benar lari, pahanya diangkat, ya kakinya diangkat, tinggi paha, benar-benar berlari walaupun di tempat gitu. Oke. Berarti yang kita harus punya sebagai fasilitator, kita memberikan gerakan yang benar itu seperti apa kepada siswa, kakak-kakak ya. Terus kita memberikan pilihan latihan. Setelah kita memberikan pilihan latihan, siswa dapat melakukan dan dia dapat mengobservasi temannya. Tadi kan gerakan yang benar kan seperti ini, kamu kakinya seperti ini, berarti kamu harus seperti ini. Berarti pembelajaran ini juga mengasah analisa siswa. Nah, jadi kompleks ya kalau berpusat pada peserta didik ini, ya kakak-kakak. Jadi kita tidak hanya mengerti apa itu pembelajaran berpusat pada peserta didik, tapi pengaplikasikannya kita harus tahu. Ya. Oke, bungkus tidak kakak-kakak kira-kira? Bungkus. Oke, ya. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Terus efek tersebut mengidentifikasi apa? Oke, saya random ya. Kak ini Reza, ada Kak Reza? Halo Kak Reza. Halo ya Bu, ya Kak, baru tersambung kembali Kak. Apa efek yang kakak rasakan dari latihan yang dilakukan tadi? Dari gerakan yang dilakukan tadi Mbak? Dari kegiatan pembelajaran tadi, apa efek yang dirasakan kira-kira? Dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, yang pastinya itu saya sudah bisa mengetahui tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan juga tadi sudah mendapatkan gambaran kecil tentang seperti ini kegiatan pusat pada peserta didik. Diberikan peserta didik tadi diberikan pilihan gerak, kemudian disuruh untuk menghitung denyut nadinya sendiri sampai dengan mengevaluasi gerakan dari temannya serta denyut nadi temannya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Kak Reza. Pak Marzuki, kira-kira dalam pembelajaran di SD itu gerak motorik, kira-kira apa yang bisa diberikan ketika melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, macam ininya, pilihannya? Saya pernah melakukan kegiatan yang menurut saya itu juga sudah berpusat pada peserta didik. Misalnya saya mengajar anak untuk latihan lokomotor berupa lompat dan loncat.
Jadi saat itu saya kasihkan ke anak itu kapur. Jadi anak saya bagi beberapa kelompok. Kemudian anak-anak silahkan membuat kalau kita namanya apa ya, cingkling ya Pak ya. Nah itu jadi silahkan anak-anak membuat lapangannya masing-masing sesuai dengan kreasi tiap kelompok. Kemudian lompatnya juga dipersilahkan sesuai dengan keinginannya, apakah pakai 1 kaki atau 2 kaki. Tapi sebelum kegiatan dilakukan, saya berikan contoh dulu, kalau melompat itu seperti ini, kalau meloncat itu seperti ini. Tapi anak dipersilakan untuk melakukan sesuai dengan keinginannya, dan kita mengawasi tiap-tiap kelompok melakukan kegiatan tersebut. Itu di kegiatan lokomotor lompat dan loncat. Oke, terima kasih Pak Marzuki ya. Berarti saya rasa kakak-kakak nanti sudah bisa mengimbaskannya ke peserta didik kita ya kakak-kakak ya. Karena dalam program PKG ini sebenarnya memacu anak untuk mencintai gerak ya. Jadi kitalah sebagai guru PJOK yang berperan penting untuk mengubah mindset anak-anak zaman sekarang itu ya, yang tidak mencintai gerak ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu sudah apa ya, anak yang malas untuk melakukan aktivitas fisik. Dicontohkan dengan adanya berbagai fasilitas yang disediakan di tempat masing-masing, itu jarang sekali anak muda itu menggunakannya untuk berprestasi ya. Oleh karena itu dari sinilah program PKG PJOK inilah memacu guru PJOK untuk memotivasi anak agar bisa untuk mencintai gerak. Tentu saja dengan pembelajaran yang menyenangkan ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Ada yang bisa menjawab, kakak-kakak? Menurut saya menyebabkan denyut nadi meningkat itu karena kerja jantung yang meningkat akibat dari gerakan yang kita lakukan. Oke, terima kasih Sehingga Pak Marzuki. pengaruhnya ke denyut nadinya. Ada yang lain? Kak Nopi? Oke. Menurut saya itu ya, Mbak. Ya. Kalau menurut saya itu perubahan denyut nadi itu sebelum dan sesudah kita melakukan pergerakan itu, di situ cukup signifikan sebelum kita melakukan gerakan itu. Seumpamanya tadi sudah kita contohkan denyut nadinya 13, setelah kita melakukan itu mencapai sampai 16. Kalau menurut saya itu sudah sudah bagus itu, atau dia sudah jantungnya itu terlalu memompa bekerja maksimal. Oke, terima kasih Kakak Nopi ya. Ada lagi satu lagi, saya minta Kak Adri, silakan. Ya, Kak Lena. Menurut saya yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan yaitu karena adanya aktivitas gerak yang kita lakukan pada saat latihan tadi. Karena sebelum kita melakukan itu besar antara 10 dan seterusnya. Setelah kita melakukan aktivitas gerak, otomatis denyut nadi itu akan bertambah. Jadi yang mempengaruhi denyut nadi adalah karena adanya aktivitas gerak. Terima kasih Kak Lena. Oke, terima kasih Kak ya. Ya hampir semuanya ini benar semua. Jadi denyut nadi meningkat itu karena ya intensitas gerak yang sudah
kita lakukan. Jadi semakin tinggi intensitas gerak yang kita lakukan, semakin tinggi denyut nadi yang kita peroleh. Karena kebutuhan oksigennya, ketika kita beraktivitas, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen saat berolahraga, sehingga jantung kita meningkat dan aliran darah serta pernapasan juga meningkat, ya, sehingga denyut nadi kita pun akan meningkat intensitasnya, ya. Itulah kakak-kakak ya, kenapa pengaruh denyut nadi itu sebelum dan setelah latihan itu sangat berpengaruh, ya. Oke, kakak-kakak ya, lanjut kita. Oke, jambot. Kakak-kakak ke depannya bisa nggak ya mendownload Jamboard ya di akunnya masing-masing? Di Play Store, Mbak ya? Ya, kalau ada kita bisa, kalau misalkan semuamu sudah mempunyai akun Jamboard ya, Topixma Jamboard, nanti kita bisa melakukan aktivitas ini. Nanti kita coba ya, saya kirim tutorialnya cara mendownload Pixma Jamboard ya kakak ya. Nanti setelah dalam pembelajaran ini nanti kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Jadi peran guru yang pertama itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ya. Terus peran guru lagi itu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Terus peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, kita sebagai guru itu harus merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Berarti kita menemukan berbagai inovasi ya untuk membuat pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Setelah itu siswa mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dia mengkaji gerak yang kita tawarkan. Di situ dia bisa memilih ya kakak-kakak ya. Terus membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Nah, sebenarnya PJOK ini kompleks ya. Dengan bergerak tersebut dia mampu untuk memecahkan suatu masalah. Ya, contohnya gini ya. Misalkan dalam permainan bola voli, misalkan passing servis atas misalkan. Ketika guru sudah memberikan instruksi bahwa servis atas itu seperti ini, tangan harus seperti ini ya. Terus siswa kita berikan keleluasaan untuk berlatih dengan teman berpasangannya. Setelah dia berlatih dengan teman berpasangannya, dia memilih pembelajaran yang dia lakukan dari guru ya. Nah, di situ dia bisa menganalisis gerakan temannya. Kamu gerakannya misalkan bolanya kok ke arah kanan terus, seharusnya ke depan. Tangan kamu itu salah, seharusnya kamu seperti ini. Nah, di sini pembelajaran PJOK itu bisa memacu peserta didik untuk dapat memberikan evaluasi terhadap temannya ya. Nah, jadi sebenarnya kompleks sekali PJOK ini kakak-kakak ya, bisa memacu siswa untuk bisa menganalisa dengan gerak ya. Jadi kita sebagai guru PJOK itu harus memacu siswa. Ayo nih, ini gerakannya seperti apa, lihat teman kamu benar tidak gerakannya. Jadi dia berperan juga sebagai penilai ya.
sebagai penilai gerakan temannya dan memberikan saran kepada temannya untuk melakukan gerakan yang benar. Jadi kita guru hanya mengawasi saja, ya. Sementara yang berperan adalah siswa. Oke, kakak-kakak ya. Itu tadi ya. Kita memberikan informasi, terus membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Terus, guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetisi yang akan diukur. Siswa belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, inilah yang tujuan akhir yang akan kita peroleh dari siswa. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu jangan lagi kita mengukur hasil, misalkan hasil kuantifikasi, hasil lompatan. Tapi yang kita nilai adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Itu ya. Jadi tidak ada lagi guru olahraga itu kalau kamu mau nilai 10 misalkan lompat jauh kamu harus 6 meter. Itu tidak lagi kakak ya. Jadi kita melihat proses dari awal dia melakukan teknik gerakan. Sampai bagaimana dia bisa menganalisa gerakan temannya sendiri. Ya. Oleh sebab itu penilaian yang kita lakukan itu ada berbagai pemetaan ya, dari nilai proses ya, terus nilai sikap dan sebagainya, dari hasil motorik yang dilakukan siswa juga, psikomotornya ya. Jadi kita merubah paradigma guru olahraga itu ya, jangan sampai siswa itu merasa tertekan pembelajaran PJOK. Tertekannya gimana? Aduh, saya mah tidak tercapai-capai waktu misalkan 11 detik dalam lari 100 meter. Itu kan membuat stres siswa kan kalau dia tidak tercapai kan. Tidak mungkin kan seorang siswa mampu berlari 100 meter itu dalam waktu 11 detik ya. Itu kakak-kakak ya. Oleh karena itu pembelajaran PJOK lebih ke penilaian otentik ya, dan penilaian proses, bukan lagi hasil. Oke, bungkus kakak-kakak. Oke ya. Bungkus. Bungkus. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Ini jadi kita sudah tahu ya peran guru seperti apa, peran siswa seperti apa dalam pembelajaran SCL ini kakak-kakak ya. Oke. Terus dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab. Ya. Nah, di sini dan kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih di dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya. Jadi kita sebagai guru harus memacu siswa untuk mencari referensi perbandingan selain pelajaran yang dia peroleh di sekolah untuk meningkatkan analisa gerak dia sebagai seorang peserta didik. Oke. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Di sini ada beberapa jenis pembelajaran SCL. Yang kita lakukan tadi adalah role play, Kak ya. Yang tadi ya. Oke, yang satu small group discussion ya. Nah, ini mungkin melibatkan siswa antar kelompok peserta didik ya untuk menganalisis, menggali ya, terus memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua tadi role play and simulation yang kita lakukan tadi, terus discovery learning ya.
Kakak-kakak bisa ini temukan di LMS ya. Apa itu discovery learning? Nanti karena ini ada tugas di LMS ya. Terus self directed learning. Yang kelima cooperative learning ya. Yang keenam contextual learning. Yang ketujuh problem based learning. Dan ke-8 collaborative learning. Dan 9 project based learning. Nah, ini bisa kakak temukan ya bagaimana penjabarannya di LMS ya. Oke, lanjut. Oke, ini bagaimana memahami karakteristik dan minat siswa. Baik jasmani, sosial, emosional, mental ya. Antara anak sekolah menengah, PAUD, SD itu kita berbeda-beda kakak-kakak ya, memahami karakteristik dan minat anak ya. Kalau di SD itu kira-kira gimana Kak? Kalau memahami karakteristik anak itu? Yang mengajar SD. Kak Nopi SMP ya? Kak Putri SD? SMP Kak. SMP. Oh, Pak Marzuki SD. Bagaimana Pak Marzuki memahami karakter dan minat anak SD itu? Menurut Pak Marzuki sendiri. Kalau anak SD itu rata-rata anaknya dia itu suka dipuji. Kemudian dia itu kalau misalkan ini pengalaman saya nih Mbak. Yeah. Ketika ada anak itu ngambil sampah gitu. Kemudian saya melihat, saya puji, oh bagus, pinter. Nanti ketika saya lewat, dia nyari-nyari sampah, Mbak. Itu, salah satu karakternya dia suka dipuji. Yang kedua, dia banyak bergerak. Jadi anak itu tidak bisa diem, dia pasti akan bergerak. Meskipun jam 1 siang dikasih bola, dia akan main bola. Dia nggak memikirkan itu panas dan lain-lain. Kemudian selain itu dia suka berkelompok juga. Dalam artian kalau kelompoknya cocok, dia akan dengan kelompoknya itu terus. Dia biasanya kalau ada kawan yang merasa tidak sesuai dengan minat atau keinginan dia bermain, anak itu kadang nggak diajak. Dia akan meminta kelompoknya kelompok yang ini akan berebutan misalnya dengan satu kelompok. Itu salah satu beberapa sifat karakteris anak sekolah dasar. Oke. Berarti dari karakteristik anak SD tersebut, kita sudah bisa menentukan metode apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran. Di situ sudah bisa merancang ya, dari karakter-karakter. Dia senang berkelompok, dia senang beraktivitas lebih. Berarti anak SD itu seperti itu ya. Nah, berarti guru harus mengetahui dulu ya, karakteristik dan minat anak tersebut, barulah kita bisa menentukan metode apa yang akan kita terapkan dalam pembelajaran tersebut ya. Nanti di situ kan ada ada 9 tadi ya, jenis-jenis dari pembelajaran berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak ya. Nah, kalau anak SMP gimana itu? Kak Egi SMP, SD? SD Kak. SD. Kak Nopi ya? Ya. Kalau anak SMP itu Pak, seperti itu juga kadang-kadang, tapi kebanyakan dianya cenderung bukan berkelompok, tapi sejenis berkelompok, tapi tidak terlalu mendetail. Kalau kita yang memandunya, itu dia mau saja, tapi kalau dia tidak dipandu, itu dia akan memilih. Apa seumpamanya dia main sepak bola, kalau dia main sepak bola itu maunya carinya yang bisa saja. Kalau yang nggak bisanya nggak diajak, itu biasanya. Tapi kalau kita yang handle, kita yang kasih komando, dibagi gitu. Oke ya. Jadi mereka sudah bisa menentukan jati diri masing-masing ya, anak SMP itu ya. Ya gitu Pak. Pengen menonjol ya, pengen menonjol sendiri gitu. Ya di gitu. SMP itu ya. Ya. Kalau SMA ada nggak di sini yang ngajar SMA?
Ikram, SMA. Kak Ikram. SMP saya, Kak. SMP ya. Oke, kakak-kakak ya. Itu tadi. Pak Adri. Edo itu Oh masih iya, Pak Adri ya. Adri. Kak Adri mana? Kak Adri. Edo itu dosen itu. Kak Adri mana? Hilang-hilang Kak Adri ini. Adri ngilang. Mancing Nah, Adri. ini ya, kakak-kakak ya. Suaranya putus-putus, Kak. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran Kak. Untuk saat ini, Nah, suaranya putus-putus. Untuk saat ini jelas, Kak. Tapi kalau entar nggak ada sinyal, lampunya mati di sini. Banyak. Dikit lagi ya Kak ya. Kalau tempat saya lampunya lagi mati. Oh, kami tidak mati Kak. Nah di sini. Nah, gawat namanya. Kami yang mati. Kami dah. Mana? Mati Mana lagi malah lampu. tutup, Ih, Kak. Kak Nop. Mati. Ya, mati ya. Mana Kak Rekos? Kak Rekos. Lampu mati nih mana? Pantesan lah tutup kalau kameranya. Dikit lagi ya kakak-kakak. Oke, ini kita cocokkan karakteristik berikut ya. Lanjut. Di sini ada karakteristik atau aktivitas, di sini ada bidangnya, terus ada usianya ya. Di sini kakak-kakak bisa lihat ya bagaimana karakteristik dan aktivitas anak-anak di jenjang usia ini ya. Nanti ini lihat diperdalam lagi di LMS-nya, kakak bisa membandingkan ya bagaimana jasmaninya, sosialnya, emosional dan mental anak antara 2 tahun sampai 18 tahun ya. Oke, lanjut Kak. Kayaknya Denyut nadi Kak Edo setelah nyupir sambil belajar tak mana merapu Kak Edo. bisa Kak Edo tadi sambil nyupir. Ini sambil nyupir rasa denyut nadinya 220 deh. Posisi tadi udah di rumah, Bu. Tangan satu nyetir, tangan satu rokok. Berapa denyut nadinya Kak Edo? Kalau sambil ngerokok nambah kenceng kayaknya. Ya. Pembelajaran 3 itu pembelajaran diferensiasi kakak-kakak ya. Oke. Apa itu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Oke, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, murid, atau peserta didik kita. Jadi, pelajaran berdiferensiasi ini ya, membuat guru untuk membuat inovasi-inovasi agar siswa yang dapat menyesuaikan dengan bakat dan minatnya dalam belajar gerak ya. Nanti ini akan kita bahas lagi ya. Diferensiasi itu ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ya kakak-kakak ya. Lanjut. Nah, nanti di LMS ya, kakak-kakak ya dapat menjawab pertanyaan ini dan mencantumkannya di LMS. Apa kendala yang Bapak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terus gagasan baru apa ya? Yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul ya. Ini tugas kakak di LMS. Terus kakak akan mengunggah refleksi modul 1.3 ini Kak ya. Apa yang kakak peroleh dari modul 1.3 ini, terus apa yang kakak rasakan setelah belajar modul 1.3 ini. Ya. Pada sesi akhir ini ya,
saya mau kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Terus memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Inilah sesi akhir pada hari ini. Kakak-kakak ya. Oke. Habis materi kita hari ini kakak-kakak, kita belajar asinkronus lagi di LMS. Dan kalau ada masalah tentang LMS-nya, silakan kakak-kakak berdiskusi di grup kita di kelas 13. Kita saling bantu kakak-kakak ya. Iya. Jangan kita di kelas ini saya maunya kita saling membantu untuk bukan mencontek ya, saling membantu dan mensupport teman-teman di kelas kita ya. Kan ada yang tidak ngerti, boleh yang ngerti tadi memberikan masukan sehingga teman-temannya dapat mengirimkan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Saya mau kelas ini nanti menjadi kelas the best di Kabupaten Muara Enim ya, dengan kakak-kakak. Amin. Ya, Siap best. Karena kita sudah satu kak, hilang kak. Nah, macet ini. Ya, kita tinggal orang 14 kita. Ya. Macet hilang. Kalau tadinya, kalau tahu ini satu tadi memang tidak bisa, mungkin kemarin kita bisa ngambil cadangan ya. Jadi kelas kita berkurang satu ya. Sangat disayangkan tapi tidak apa kakak-kakak ya. Karena tidak lulusannya dari apa namanya dari fasilitator. proses ya, bukan saya. Kalau saya maunya lulus semua. Tapi kalau aplikasi nggak bisa. Tolong yang kenal dengan Kak Syatoto ya, tolong disampaikan. Apa yang kenal ini? Itu. Kawan main burung tuh. Tuh, kawan kau tuh, itu tuh. Iya. Ya, Toto. Syatoto, nggak masuk hari ini Pak Syatoto. Oke kakak-kakak cukup hari ini, terima kasih. Mancing dulu. Ya. Sudah hadir di tatap maya ini, saya harap tatap maya berikutnya kakak-kakak ya tidak kurang satu orang pun di kelas ini ya. Informasi mohon dibaca di grup karena disitulah informasi pembelajaran kita ya. Jangan sampai grup itu tidak diketahui apa ya informasi yang didapat. Oke, sekian hari ini saya mau kita tutup doa dulu. Silakan Kak Edo tutup dengan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya mau Kak Wawan menyiapkan ice breaking ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Oke ya. Nanti kita gantian ya. Oke kakak-kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.